Ini mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Makin terpuruk kan, makin terpuruk. Saya 2 bulan lalu di Zoom ini kan saya bilang, Aceh itu udah gawat ini. Menjadi provinsi termiskin di Sumatera, nomor 5 nasional. Nah, itu tadi teman kita ada satu mengungkap ulang, menyampaikan ulang ya. Tapi itu real. Ini kita coba dengarkan ini Pak Puteh nih. Pak Puteh masuk, udah saya pin ke YouTube nih. Oh iya, tadi kalau ada yang melolong-lolong tadi kita kerjain dulu ya, biar dia melolong saya pin. Nah, kita ganti namanya dulu gitu kan. Buat lucu-lucu supaya ada hiburan kita, supaya jangan terlalu stres membahas ekonomi. Ini ada memang berat Pak topik ekonomi sih biasanya, lebih minat topik sejarah, tapi ya nggak apa-apa lah buat ini. Nggak apa-apa, kita harus bikin karena tetap nanti ada yang ini, ada ini berguna nih. Shalom Pak Puteh. Tadi ngikutin nggak nih Pak Puteh nih tadi nih? Salam Pak semua ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau endingnya ya, bank syariah itu hanya bisa jalan kalau ada transaksi singkat, one call, one night. Jadi di mana ada bisnis beredar cepat, bank syariah baru bisa jalan. Telepon malam ini, besok pagi transaksi. Bagi hasilnya ditentukan, besok uang cash keluar. Iya. Tapi kalau di Aceh nggak mungkin bisa jalan Pak, karena bisnis sudah tidak berjalan normal lagi. Orang-orang yang punya uang semenjak tahun 2006, ya semenjak itu hukum syariah itu mulai berjalan 2004, 2005, 2006 sudah mulai on ya. 2007 orang-orang yang punya uang di Aceh pindah ke Jakarta, ke Medan, mereka buka bisnis macam-macam. Sehingga yang tersisa di Aceh itu orang-orang yang mayoritas ya, tetap ada yang banyak uang di sana, tapi simpannya di bank-bank konvensional yang ada di Medan dan lain-lainnya. Tapi paling dekat di Medan. Karena apa? Mereka pindah rumah ke Medan, ke Jakarta dan seterusnya. Bank-bank konvensional semenjak 2019 satu persatu sudah diperintahkan keluar. Nah, yang sekarang mengerikan kan gini, asuransi syariah mengejar, dianggapnya di Aceh bisa, wah ini syariah nih. Nah, kemudian pada demam lah semua asuransi buat syariah masuk ke Aceh. Sampai sekarang nggak ada yang sukses, ambruk semua. Karena apa? Nggak ada yang bisa mengatur bagaimana bulanan atau kewajiban mereka bisa mereka bayar. Jadi sekarang ini kita lihatlah, kenapa Yusuf Hamka sekarang baru nyanyi. Dulu waktu dia menikmati pertama dengan uang syariah di pembangunan jalan tol itu, dia menikmati kan. Dia butuh uang kapan aja keluar-keluar, tapi kemudian begitu pundinya sudah banyak, dia sudah mulai berhitung. Ternyata gue jadi sapi perah nih. Gue jadi sapi perah. Dia coba berhitung. Dia ragu-ragu kalau gue keluar, one neck, one call, besok cair, udah nggak bisa lagi. Tapi kemudian dia mendapat kekuatan, support. Kenapa? Di pandemi ini, pundinya luar biasa banyak bertambah. Dari bisnis-bisnis dia yang baru. Dan itu dalam tempo 2 tahun ini, Yusuf Hamka ini meledak income-nya. Salah satu kita bilanglah di kremasi ya. Di kremasi itu dia meledak. Di peti meledak dan seterusnya. Tapi kita kalau mau lihat sekarang ini, kenapa di Aceh gagal? Kenapa daerah lain yang kemudian sudah bilang akan membuat syariah diperbankannya, di sistem perda dan seterusnya, tidak ada yang berani. Begitu Aceh mencanangkan hukum syariah, apalagi mendepak bank-bank konvensional harus berubah secara otomatis dengan sistem syariah. Ini mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Makin terpuruk kan, makin terpuruk. Saya 2 bulan lalu di Zoom ini kan saya bilang,
Aceh itu udah gawat ini. Menjadi provinsi termiskin di Sumatera, nomor 5 nasional. Nah, itu tadi teman kita ada satu mengungkap ulang, menyampaikan ulang ya. Tapi itu real. Jadi daerah-daerah seperti Riau ya, seperti Sumatera Barat, terutama Kabupaten Agam, Bukit Tinggi itu di mana kelahiran istri saya orang Padang, berasal dari Bukit Tinggi. Sekarang istri saya gembala sidang di Surabaya, di Kota Lama. Tapi kemudian mereka ragu loh, masa kita harus miskin seperti Aceh ini? Mereka takut pengusaha-pengusaha mereka yang menjadi menjadi pentolan untuk menghasilkan PAD dengan segala usaha dan pekerjaan mereka akan seperti di Aceh. Akhirnya apa? Sumatera Utara yang paling besar menikmati perputaran uang cash dan investasi orang Aceh. Jadi orang-orang Kabupaten Agam ini mulai gelisah. Akhirnya itu hanya wacana aja sampai hari ini. Tapi beberapa insuren melihat, merasa orang Aceh banyak uang, begini begitu ya. Mereka boom lah. Beberapa insuren buat syariah ke Aceh, ambruk mereka. Jadi kalau kita melihat kemudian ke Yusuf Hamka, dia harus fair dong. Dia dibesarkan oleh Bank Syariah. Tapi kenapa dia kemudian bisa melakukan ini? Karena pundinya sekarang lebih besar dari luar. Jadi dia tidak membutuhkan lagi cash money seperti saat dia membangun jalan tol di Bandung itu. Tapi ini kan kita senang lah, akhirnya ketahuan kan siapa pentolan di belakang dari Bank Syariah. Masa komen pertama Chaplin ini, lihat perjanjian dong. Nah, ini kan bahaya nih. Berarti dia sudah testing perjanjian itu dia otaknya. Jadi kalau ada yang seperti ini, dia bilang agreementnya macam mana? Karena dia sudah safety. Jadi saya sepakat lah, Malaysia kenapa sukses? Malaysia yang banyak membuat sukses syariah, tahu nggak? Transaksi ilegal sawit, transaksi ilegal batu bara, transaksi ilegal minyak yang dicuri dari Indonesia. Solar, ya minyak itu. Ya. Itu perlu uang cash. Besok pagi cair, barang nyampe, siap bunker, uang cash masuk. Tapi di Indonesia kan ini udah nggak banyak bisa lagi di Aceh. Mobil itu Pak, termasuk yang di Penang itu Pak, makanya kan kenceng Pak. Iya. Back to back kan, pakai perusahaannya back to back dia. Iya, itu yang banyak pakai. Makanya di Aceh kan minta ganja dilegalkan, karena memang kalau nggak mati semua perekonomian di Aceh. Persis Pak, yang di Genting itu Pak, yang banyak memanfaatkan uang gelap itu kan malah orang dari Indonesia yang ke sana Pak. Jadi mereka sukses. Ini kita harus cermati lah. Kita ya orang boleh punya rekayasa. Indonesia merupakan cikal bakal bank syariah dunia, ya kan? Dunia mencontoh. Tapi coba kita suruh contoh yang di Aceh, mundur itu orang semua. Karena yang dipromosikan transaksi-transaksi yang sehat menurut mereka, padahal itu kan uang panas, bos. Ini gua cairkan lo, malam ini lo telepon, besok gua cairkan misalnya 100 miliar. Begitu lo dapat DP dari proyek itu, lo langsung bayar bunga dulu dah. Nah, kan itu pancingannya. Lo 100 miliar, bagi hasilnya sekian bagian untuk bank syariah, di depannya bagiannya dulu, pokok tinggal. Itu yang dialami oleh Yusuf Hamka, pokoknya tinggal. Akhirnya dia tahu, gue udah berapa banyak nih siram kewajiban bagi hasilnya. Wah, nggak demen nih gue tarik pangkalnya ditarik 110 tinggal. Dia coba urus lagi, dia harus bayar lagi denda 20 miliar, ngeri. Jadi bukan 13%, 15%. Itu 15% dari 800 miliar. Nah, jadi kadang-kadang ini yang kita harus cermati. Ini yang kita cermati nggak seperti yang orang
seperti tadi yang dari UI itu bagus. Dia paparkan secara ilmiah ya. Itu jadi yang begini-begini ini. Maunya kita ke depan di Paul Zhang ini setiap sesuatu yang kita mau bahas ada dasar analisa ilmuannya. Itu menarik. Karena apa? Karena kalau sekelas peneliti ini bisa membuat sampai grafiknya ya, pertumbuhannya, persentasenya. Wah, ini hebat juga ini. Masa BI nggak punya? Kan lucu. Kalau BI punya, BI tidak izinkan bank syariah itu ada di Indonesia. Karena apa? Beredar uang panas. Kan bahaya. Uang panas itu gede-gede hanya untuk satu orang. Coba 1 miliar. Apa 100 miliar itu dibagi ke pengusaha di pasar induk misalnya. Wah, udah hebat kali pasar induk kita bisa ekspor ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan, semua kemana-mana. Hasil produk pertanian dari petani kita. Betul nggak Pak Paul? Iya. Ya, jadi yang begini-begini, uang 100 miliar atau uang sekian triliun diberikan bantuan untuk teks mako misalnya ya, itu hanya satu konglomerat Taipan atau BLBI yang sekarang mau kita Uber ini aset-asetnya ya, angka pertama aja udah berubah, si A bilang sekian, si B berubah, untuk mengeksekusinya aja ada selisih 100 aduh nggak usah disebut lah, ada selisihnya udah angka ratus atau yang nggak masuk di akal. Itu satu departemen dengan departemen lain yang punya otoritas untuk mengambil aset BLBI. Ada selisih angka. Mau start aja sudah saling mau makan. Departemen A mau makan di mana, departemen B mau makan di mana. Ini mengerikan sekali. Dan yang kan nggak tanggung-tanggung ini. Yang menjadi otoritas untuk mengambil BLBI ditunjuk pemerintah nggak tanggung-tanggung. Tapi tengok, menteri ini bilang begini, petinggi ini bilang begini, ini begini, ada selisih angka baru ngomong. Macam mana waktu eksekusinya? Jadi cobalah, itu kan hanya segelintir orang, nggak habis tangan kita jumlah orang yang menerima BLBI. Tapi coba uang segitu jumlahnya dibagikan kepada petani. Oh, kita mandiri dengan pangan kita secara sendiri. Jadi beginilah Pak Paul, saya senang sekali nih corong Paul Zhang ini ya. Jadi kita jadi multi tafsir ya dari teman-teman kita mengenai bangsa ini, mengenai harkat dan martabat setiap provinsi, setiap adat istiadat ya. Nah, jadi kita memaparkan ini bukan untuk kepentingan pribadi hanya umat Kristen, no. Hari ini di Paul Zhang ini kita sedang menceritakan, membongkar Pancasila lah dasar negara kita. Tapi kebetulan kita yang membahas ini mayoritas yang masuk ke Zoom ini kan yang sepakat dengan latar belakang target kita adalah bagaimana bangsa ini lebih baik, bagaimana Pancasila itu kan kebetulan orang Kristen. Tapi yang kadrun-kadrun itu masuk ke sini kan dengan membuat lafal-lafal yang mereka kumandangkan. Harus dikasih tahu sama mereka. 5 kali sehari kita mendengarkan azan. Ya, tidak ada satu orang pun orang Kristen jadi Muslim karena mendengar mereka azan. Mau rumahnya di pinggir masjid, mau di mana, nggak ada orang Kristen pindah agama karena azan. Ini harus diterapi. Tapi mereka tengok masuk ke link kita ini hanya mengumandangkan yang begitu-begitu. Mereka sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Makanya senang kali saya dibilang, begitu tadi dikumandangkan, langsung ada yang bilang, panas, panas, panas. Tapi kalau saya kan sederhana, Adonai Elohim. Kita lakukan aja seperti yang Daud lakukan. Amin. Amin. Merinding saya mendengarnya. Luar biasa.